Selamat malam bagi yang mendengarkan. Selamat malam juga kepada yang sehat. Kagak mungkin juga kali ya orang yang sakit mau dengerin podcast. Nah, di sini gue Ari dan tamu gue Aim. Dia nih anak seni nih yang ideologinya cukup nyentrik nih. Apalagi tulisan-tulisannya yang pernah ia kutip cukup menarik nih, gila nih. Nah, di podcast malam ini akan sedikit mengulas tentang cinta. Kenapa sih banyak orang yang sering menyebut dengan kata bucin atau budak cinta? Padahal kan cinta itu udah jadi kebutuhan sebagai umat manusia kan? Dan hewan pun juga sama butuh cinta, ia pun sama butuh kasih sayang juga. Nah, pertanyaan kali ini yang pertama, yang lo pahami apa sih tentang definisi cinta dan apa arti cinta itu? Kayak gue tertarik ya sama yang pertama tadi bahwa hewan juga perlu cinta ya. Iya, perlu cinta. Tanaman juga sama gitu kan. Tanaman. Iya benar. Mereka juga membutuhkan cinta ya. Karena saya tidak langsung hujan pun alam semesta pun memberikan kita cinta. Iya. Bagaimana dia menurunkan hujan lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu kan ya cinta menurutku. Iya benar. Harus seperti itu kan. Iya. Oke, menarik juga bahwa hewan juga perlu kasih sayang, perlu cinta. Lalu yang tadi tentang bucin ya bro. Iya, bucin. Sebenarnya gue bodo amat sih sama penamaan seseorang atau penamaan satu kelompok terhadap perilaku Iya. Suatu objek atau suatu perlakuan. Oke, gini contohnya ya. Ada orang-orang yang sedang berdua misalkan di taman. Lalu ada orang yang melintas dan dia melihat orang berdua itu sedang asik gitu kan. Iya. Orang yang melintas itu mengatakan oh bucin gitu kan. Iya. Ataupun ada orang yang membuat satu tulisan puisi gitu kan, atau kegalauan gitu, itu dinamakan bucin gitu kan. Sebenarnya penamaan itu tergantung orangnya gitu kan. Dan di sini ada penyempitan makna, penyempitan arti, dan satu pemikiran yang dangkal menurut gue. Ketika orang menamai bahwa orang yang menulis puisi itu bucin, itu adalah pemikiran yang dangkal. Pemikiran justifikasi kan orang-orang kayak ya, gitu. Justifikasi bahwa enggak bro, bukan berarti kita menulis puisi, bukan berarti kita tukang galau, bukan berarti kita budak cinta gitu kan. Ya, itu ada penyempitan pikir. Berarti orang yang mengatakan seperti itu orang-orang yang sempit pikir menurut gue. Gitu. Terus yang kedua tadi apa definisi cinta gitu kan. Jadi sebenarnya gini bro, sejak Adam dan Hawa dan sampai kita besar hari ini, tidak ada satupun orang yang mampu mendefinisikan apa itu cinta bro. Bener, gak ada satupun orang yang bisa mendefinisikan. Baik seorang filsuf atau seorang ilmuwan atau seorang guru, tidak ada yang bisa mendefinisikan apa itu cinta. Cinta itu tentang dirasakan, tidak bisa diartikan. Makanya ketika cinta datang, pena-pena pun tidak bisa menuliskan. Ketika cinta dirasakan, tidak ada kalimat yang bisa terjemahkan. Saking hebatnya suatu hal yang bernama cinta itu, anugerah yang dikirimkan Tuhan secara langsung kepada manusia tanpa perantara. Saking hebatnya, bahkan tidak ada satu simbol yang bisa menggambarkan gitu kan apa itu cinta. Kayak seperti itu. Nah nih, dan apa nih arti kata cinta? Kalau arti ya, kalau secara kata, secara bahasa kita merujuk pada love ya. Love itu berasal dari bahasa Spanyol sebenarnya, yang berarti tali bro. Keterikatan, keterhubungan antara aku dan kamu, antara aku dan ibuku, antara aku dan sahabatku, ada tali. Gitu. Makanya ketika tali itu putus, kita sudah tidak ada lagi keterhubungan gitu kan. Walaupun kita tahu kan, apakah putus secara fisikah atau secara rasakah, kita tidak tahu kan. Gitu. Nah nih, yang kedua nih, yang gue tahu nih dari kutipan-kutipan lo, katanya sih
cinta itu ada 3 tahapan. Apa aja tuh? Ya gini ya bro, sebenarnya gue tertarik sama pemikiran Rumi. Kalau gue uraikan gitu kan, Iya. uraikan ada 3 tahapan cinta sebenarnya. 3 tahapan itu, yang pertama ada eros, ada erotik, yang kedua ada philia, Iya. dan yang ketiga ada ilahiyah. Oh. Oke, yang pertama kita bahas ya. Yang pertama itu cinta secara eros, secara erotika. Iya. Dalam arti ini mencintai dengan alasan fisik. Aku mencintai kamu karena kecantikanmu. Iya. Aku mencintai kamu karena kamu punya kekuasaan, Iya. karena kamu kaya, karena kamu mempunyai kedudukan, karena kamu mempunyai jabatan, karena kamu tampan, gitu kan? Iya. Mana mungkin orang ingin mencintai yang nggak cantik? Iya. Orang-orang yang dalam mencintai secara erotika, dia tidak akan mencintai orang miskin. Yang Iya. dicintai adalah yang kaya, fisiknya yang positif, gitu kan? Iya. Menurut dia, yang cantik, yang gitu. Itu cinta yang erotika, yang memandang fisik. Dan cinta ini cinta yang riskan menurut gua. Oh ya. Maksud riskan itu cinta yang fana, cinta yang sementara, cinta yang memakan waktu singkat. Iya. Hal-hal seperti kekayaan, martabat, mencintai kecantikan, mencintai ketepatan itu cinta yang singkat dan bisa membahayakan juga. Kenapa? Gini, oke, ada sebuah cerita bro. Gini ceritanya, ada seorang lelaki dari desa, di sebuah desa, dia mencintai seseorang wanita karena dia perawan dan dia cantik. Mencintai wanita karena dasar perawan dan cantik, gitu kan? Nah, ketika sudah menikah, sudah tidak perawan lagi, dia sudah tidak cinta lagi. Ketika sudah dilihat tidak cantik lagi, dia sudah tidak cinta lagi. Dan dia mencari sesuatu yang perawan, wanita lain yang perawan lagi, yang lebih cantik lagi. Dan akan melakukan hal seperti itu selanjutnya. Ketika di satu desa itu sudah hilang wanita yang sudah tidak ada wanita yang cantik dan perawan, dia akan mencari ke desa yang lainnya. Dan dia mencintai sesuai dengan dasar erotik, dengan fisik, gitu kan. Nah, ketika ketika hal itu dilakukan gitu kan kepada manusia, yang terjadi adalah kefanaan, dan yang terjadi hanya akan ada perselisihan gitu. Yang kedua tadi ya bro, ada tahapan kedua yang dinamakan philia. Philia itu gini contohnya, kita mencintai sesuatu sudah melampaui fisik, sudah tidak melihat fisik. Maksudnya lo cinta gak sama ibu lo? Cinta, gitu ya. Walau di mata orang lain ibu lo itu tidak sempurna secara fisik, tapi lo masih bisa mencintainya kan? Lo masih mencintainya walaupun ibu lo itu buta, dan lo masih mencintainya walaupun ibu lo miskin, dan lo masih mencintainya. Nah, itu cinta yang secara philia, bukan secara fisik, tapi secara rasa gitu. Makanya di sini akan terjadi sebuah perilaku yang baik, walaupun orang yang dicintainya itu tidak hebat secara fisik gitu kan. Atau gini, ada umpama lain, lo mencintai sahabat lo gak? Cinta. Walaupun sahabat lo laki-laki, secara fisik kan dia laki-laki, tapi kenapa lo masih cinta? Karena sudah tidak memandang fisik lagi. Bodoh amat, yang penting gue sama dia tuh selalu ada tuh teman curhat, selalu ada teman curhat gitu kan, nyaman buat ngomong, terus nyaman buat minjem duit gitu kan. Atau apa gitu kan. Itu yang dinamakan philia. Jadi sudah tidak melihat fisik lagi. Ataupun kepada wanita gitu kan, kepada cewek lo udah ngelihat fisik lagi. Bodoh amat lo mau wanita lo seperti apapun fisiknya, udah nggak bisa memandang itu. Nah, tapi dalam psikologi nih katanya umur cinta itu 4 bulan. Apa itu cuma dari tahapan erotik?
Benar sekali. Psikologi ini kan berarti satu analisa ya, ada proses penelitian sebelum mereka menyimpulkan seperti itu. Iya. Dan ini pernah gue apa sih, analisa ya. Iya. Gue terapkan di hubungan teman gue. Gue tuh punya temen ya bro, dia itu jatuh cinta sama seorang wanita. Gue hitung tuh, gue kan orangnya suka itu kan, suka survive lah pada satu hal yang terjadi gitu kan, yang gue lihat. Ada teman gue jatuh cinta, terus gue mau tahu sih bener nggak bahwa ketertarikan itu, rasa suka itu hanya bertahan 4 bulan. Ternyata benar, sebelum 4 bulan dia sudah meninggalkan, nggak udahan. Gue tanya kenapa sih, padahal kan dia cantik, kenapa kan dia, lo suka sama wanita yang dia cantik menurut lo kan, nggak mau, walaupun dia cantik ternyata dia itu nggak sabaran atau apa gitu kan. Berarti yang dicintainya hanya hal fisik saja, dan ini hanya bertahan sementara gitu, yang fana gitu kan. Nah terus nih yang terakhir nih, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini berat bro. Anjay, tapi oleh seorang seniman disederhanakan. Maksudnya ada sebuah lagu ya, gue gak tahu ya lagu itu berasal dari genre apa, bodo amat. Dari seorang pedangdut gitu kan. Tahapan cinta ini dinamakan tahapan cinta ilahiyah, sebagaimana lagu tersebut. Cintai aku karena Allah gitu kan. Ilahi itu kan Allah. Ilahiyah. Jadi sudah tidak memandang bodo amat fisikmu tidak sempurna. Bodo amat kalaupun kamu tidak sabaran. Yang penting aku mencintaimu. Tapi bukan karena itu, tapi karena Allah gitu kan. Karena takdirku sudah jatuh cintakan sama kamu. Gitu. Makanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang bisa mencintai dengan cara seperti ini adalah orang-orang yang hebat menurut gue. Yang udah melewati 2 tahapan itu kan, dia akan melakukan apapun gitu kan. Dan sebenarnya tema cinta ini bro, tema terdahsyat buat gue bro. Kenapa orang-orang bisa tenggelam, dan cinta itu adalah obat segala penyakit. Cinta itu bisa membuat seseorang melepaskan egonya, bisa membuat seseorang itu lupa pada dirinya sendiri. Gue juga punya teman, gue juga memperhatikan ya teman gue. Pada saat itu saat hujan ya, saat itu kita sedang nongkrong berdua di rumahnya. Terus istrinya nelpon harus dijemput ketika pulang kerja istrinya. Dan teman gue itu rela basah-basahan demi orang yang dicintainya. Hebat gak? Hebat banget maksudnya banyak orang berkorban dan tidak peduli dirinya, sudah tidak peduli dirinya hanya untuk orang yang dicintainya. Itu kedahsyatan yang tidak bisa digambarkan oleh apapun sebenarnya, tidak bisa ditebus oleh apapun. Makanya cintai hal itu gitu kan. Dan hebatnya lagi, cinta itu bisa membuat seorang, ya gimana ya, ada satu contoh gini bro, jangankan bertemu dengan orang yang dicintai, melihat sendalnya saja ada di depan rumahnya, lo bahagia kan? Iya benar kan? Ada sendalnya tuh, ada sendal orang yang dicintai oleh kita, ada sendal perempuan yang dicintai kita di depan rumahnya, lo sudah bahagia. Apalagi bertemu dengan orangnya. Benar. Mengapa sih, itu adalah obat. Itu dahsyat bro. Hal-hal kecil seperti sendal jepitnya saja sudah berharga bagi kita, sudah membuat bahagia. Udah mengobati kerinduan. Apalagi hal yang lebih besar gitu kan. Makanya hebat sekali kan orang-orang seperti ini. Dan lebih jauh lagi bro,
kalau kita cinta secara ilahiyah, ingin menyampaikan satu kisah tentang Al-Halaj yang mencintai Tuhan gitu kan, mencintai Tuhan, atau Rumi atau Siti Jenar itu mencintai Tuhan hingga dia mengatakan aku adalah Tuhan. Saking cintanya kepada Tuhan, sudah tidak ada dirinya. Yang ada hanya Tuhan. Makanya Al-Halaj mengatakan bahwa tidak ada Al-Halaj, yang ada hanya Tuhan. Menurut Rumi, ini adalah, kan orang-orang mengatakan ini sesat, orang-orang ini orang gila. No, ini adalah orang yang rendah hati. Dia sudah meniadakan dirinya dan mengadakan sesuatu yang dicintainya. Di dalam dirinya hanya ada Tuhan, tidak ada aku. Dan egoisme itu sudah hilang. Tidak ada aku, yang ada adalah sesuatu yang dicintainya, Tuhan. Makanya Al-Halaj mengatakan aku adalah Tuhan, karena sudah tidak ada aku. Itu benar, tapi Al-Halaj tidak mengatakan Tuhan adalah aku. Tidak, tapi Al-Halaj hanya mengatakan aku adalah Tuhan. Berarti aku adalah Tuhan. Bukan Tuhan adalah aku. Gitu kan? Berarti ada sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada aku itu. Itu Tuhan. Gitu, bro. Begitu dahsyatnya cinta gitu kan, hingga meniadakan dirinya. Dan cinta itu adalah satu-satunya obat ketika seorang ego, ketika seorang angkuh, ketika seorang marah. Hanya cintalah yang bisa meredamnya. Tapi jangan sampai kita menyempitkan makna cinta itu dengan penamaan-penamaan seperti bucin atau apa. Sebenarnya terserah lo, itu hak asasi kan. Bodoh amat lo mengatakan seperti apa. Tapi jangan sampai menjustifikasi sesuatu yang hebat dengan satu pemikiran yang sempit. Itu gagal. Gila nih tentang cinta ya, mendalam banget nih. Mungkin cukup segitu ya podcast malam ini. Next ke podcast yang kedua kita akan membedah lagi tentang apa ya, nanti diberitahukan ya. Yang next katanya puisi nih, akan membedah tentang puisi. Mungkin cukup sekian ya, selamat malam.